Berikut ini adalah 5 alasan kenapa stand up comedian, komika seperti lo harus mulai belajar jualan. Oke, sebenarnya secara prinsip alasannya adalah karena kita pengennya hidup dari stand up, hidup dari karya. Pengennya berkarya dan bukan bekerja. Kalau bekerja kan lu dapat duit dari orang. Kalau berkarya lu punya daya usaha sendiri untuk menghasilkan. Tapi komika idealnya pengen hidup dari karyanya. Nah, kalau pengen hidup dari karya berarti kan harus tahu dua hal. Harus tahu gimana caranya bikin karya, dalam hal ini ilmu stand up, dan gimana caranya hidup dari karya, dan itu adalah dunia bisnis. Paling dasarnya adalah dagang, perniagaan, atau jualan. Nah, dari 5 alasan ini, 2-3 alasan mungkin udah sering gue omongin secara terbuka. Sisanya itu hanya gue omongin beberapa kali doang aja. Dan karena gue pengen sebanyak-banyaknya komedian hidup dari karya, jadi gue cerita aja sama lo kenapa ini mesti dilakukan. Yang pertama sebenarnya adalah, karena kalau kita pengen hidup dari karya, maka penikmat karya kita harus dibantu untuk berproses belajar menghargai karya lu. Jadi nggak bisa dipaksa, mesti berproses. Gue sering banget ngeliat komedian biasanya bikin konten gratis di Instagram, bikin konten yang gratis tentunya di YouTube dan penontonnya banyak. Terus ujuk-ujuk bikin show harga tiketnya misalnya 500.000. Terus dia bingung kenapa nggak ada yang beli. Ya jawabannya adalah karena selama ini tuh lu ngumpulin orang untuk nonton secara gratis gitu. Lu biasanya narik 0 rupiah, tiba-tiba lu minta 500, kan jaraknya kejauhan gitu. Bukannya penonton lu nggak mau, tapi jangan dadakan gitu, jangan kaget gitu, pelan-pelan gitu. Sebagai pembeli juga gue mesti tahu berapa sih harga yang pas. Lu narik gue 500.000 itu oke atau enggak sih gitu. Jadi karena kita akan hidup dari karya, komedian itu bukan hidup dari TV. Bener deh gue, ada banyak banget orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari kompetisi misalnya. Tiba-tiba kompetisi yang nggak ada, nggak punya penghasilan, terus bingung. Emang paling ideal adalah hidup dari yang menikmati karya kita. Tapi itu juga mesti sama-sama bertumbuh. Antara lu dan antara dia harus ketemu di tengah terus untuk pelan-pelan naik gitu. Elunya belajar untuk bikin karya yang oke, dianya belajar untuk menghargai karya lu juga dengan harga yang oke. Nah makanya gue selalu bilang pelan-pelan dibantu audiensnya atau penikmat karyanya untuk mengukur resiko. Karena ketika diminta 300.000 tiba-tiba, resikonya gede untuk dia. Lu mesti bantu dia pelan-pelan mengukur resiko. Seperti apa? Jualan topi dulu. Jadi, lu ngejual harga, produk pertama harganya 45.000 gitu. Sehingga nggak terlalu ngagetin. Mungkin masih mahal untuk beberapa orang, tapi nggak terlalu ngagetin. Atau mau turun lebih murah? Oke, bikin sticker pack. Bikin sticker pack aja. Harganya berapa? 30.000? 20.000? Dijual aja dulu, sehingga pelan-pelan gitu kita bisa ngukur dan mereka juga bisa bantu mengelola resiko. 30.000 oke nggak ya? Dia bayarkan, pas dia terima, oke nih ternyata stikernya oke, gue seneng deh, gue tempel di motor gue atau tempel di mana, dan ternyata di gue ada kebanggaannya dan layak ternyata ngeluarin segini. Oke, 30.000 mereka ngerasa resikonya layak, naikin harganya ke kaos 75.000. Mereka juga duit kan segitu-segitu aja. Tapi ketika mereka beli kaosnya dan mereka terima, mereka lihat, ternyata layak nih gitu. Dan elunya juga mesti ngasih yang oke gitu. Dan nanti lu akan belajar sendiri. Lu narik harga 75.000, ternyata kaos lu kualitasnya harga 35.000 menurut mereka, ya gimana, nggak ada yang mau beli gitu. Jadi elunya belajar dan dianya juga belajar untuk mengelola resiko. Dan lama-lama nanti teredukasi penikmat stand up lu. Ketika lu misalnya ngeluarin info bahwa lu dengan 4 komika lainnya bikin show harganya 150.000, nah 150.000 berempat nih, gue coba bayarin deh gitu, dan ternyata experience-nya oke, terus aja naik. Jadi salah satu alasan kenapa lu harus mulai belajar jualan adalah untuk belajar memulai mengedukasi penikmat karya lu untuk mulai menghargai karya lu. Di saat yang bersamaan lu juga belajar untuk ngasih karya yang layak untuk dihargai, butuh proses gitu. Dan itu kaitannya juga ke yang kedua. Kalau lu mulai jualan, lu jadi mulai punya data. Dari yang data, berapa banyak orang yang bersedia barang murahan, yang 30.000, 15.000, berapa banyak orang yang bersedia untuk beli di harga
sedang 75 sampai 100 ribu, berapa yang mulai beli, semua datanya itu lo simpen. Buat apa? Untuk suatu hari ketika lo bikin pertunjukan. Sehingga lo nggak bingung. Lo nggak nge-blast informasi di Instagram lo, nggak nge-blast informasi di YouTube lo nge-blast informasi kepada orang yang udah pernah beli sesuatu sama lo. Peluangnya untuk beli lagi dan mau beli show lo lebih gede daripada ngasal gitu, ngablak gitu. Jadi alasan kedua adalah untuk punya data supaya ketika suatu hari lo bikin pertunjukan, lo nya nggak pusing-pusing amat. Dan alasan yang ketiga, tumpah. Alasan yang ketiga adalah karena dengan lo rutin jualan, lo jadi punya audience yang istilahnya buyer. Brand suka itu. Brand suka banget dengan orang terkenal yang audiensnya tipikal yang mau beli. Karena ada banyak sekali orang yang sangat terkenal. Tapi ketika dia ngeluarin produk, dia jualin kaos atau jualan album, nggak ada yang beli sama sekali. Padahal sangat terkenal. Nggak usah disebut deh, lu pasti tahu nih. Sangat terkenal. Kenapa? Karena terkenal aja bukan berarti audiensnya itu tipikal yang mau bayar gitu, yang mau beli sesuatu. Brand tuh seneng ketika dia ngelihat, wah si ini audiensnya tipikal suka beli nih, mau beli cuman biasa 30 ribu tapi beli. Dan mungkin cocok sama produknya dia karena emang produknya brand tersebut emang di levelan harga seperti itu. Tapi kalau misalkan lu jadi seorang komika yang audiensnya biasa spending alias audiens lu adalah buyer, lu jadi akan membuka kerjasama dengan brand, dan kerjasama dengan brand akan jadi penghasilan lagi untuk lu. Alasan yang keempat, dan ini juga menarik, ini lama-lama lu sadar, kenapa lu mulai jualan? Karena kaitannya sama tadi, karena lama-lama lu akan sadar bahwa brand itu seneng banget minta komika untuk ngejual produknya dia. Dan lu jago banget ternyata. Jadi lu tuh punya banyak basis massa lu bayar semua, dan ketika basis massa lu adalah bayar semua, jualannya brand tersebut jadi laku. Brandnya seneng banget sama lu. Lu dibayar, dan mungkin duitnya gede banget. Tapi lama-lama lu akan berpikir, ngapain lu menggunakan kemampuan lu, influence lu, bakat lu, dan audience lu untuk mensukseskan bisnis lain di saat sebenarnya lu pikir-pikir, gue bisa pakai ini untuk ngegedein bisnis gue sendiri. Dan memang bisa. Shift ini, pergeseran ini udah terjadi di dunia TV. Ada banyak sekali presenter mulai mikir, ngapain gue bawa skill gue ke stasiun TV? Dibayar emang gue, tapi gue mensukseskan bisnis orang. Pertanyaan gue sebenarnya peduli gak sih sama di bisnis? Kalau peduli nggak apa-apa. Kalau emang peduli dengan bisnisnya. Ambil contoh, kalau gue ditawarin Nike gitu, Panji jadi brand ambassador Air Jordan dong, gue peduli sekali dengan perusahaannya, dan tentu gue mau. Tapi kalau misalkan perusahaannya sebenarnya nggak peduli-peduli amat gitu ya, kayak stasiun TV dan artis ya, entertainer, presenter, sebenarnya nggak deket-deket amat, artis mulai berpikir, mending gue gedein YouTube gue sendiri. Gue bawa skill yang sama, kreativitas yang sama ke kanal gue sendiri gitu. Nah, komika juga seperti itu. Nanti komika akan sadar bahwa dia akan dimintain tolong sama brand, lama-lama dia akan mikir, gue aja kali bikin sendiri. Dan ketika lu menggunakan influence lu, skill lu, kemampuan lu, dan audience lu untuk ngegedein bisnis lu, audience lu juga akan lebih seneng. Gue mah setuju untuk ngegedein bisnisnya dia. Dan B, lu juga akan lebih seneng karena lu ngebangun wealth, bukan cuman richness gitu, bukan cuman jadi kaya, tapi punya kemakmuran gitu. Kaya dan punya kekayaan kayaknya beda ya. Kaya tuh punya uang banyak tuh. Tapi punya kekayaan tuh sesuatu yang bisa turun-temurun gitu. Dan bisa makmur gitu. Terus alasan yang kelima adalah kalau lu mulai berbisnis sendiri, lu akan bisa punya IP sendiri, intellectual property. Intellectual property itu adalah kekayaan intelektual sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya lu dapat uang dari hak atas kekayaan intelektual lu. Apa tuh maksudnya? Apapun. Kalau ada seorang komika punya acara YouTube,
acara YouTube-nya itu IP. Yang sebenarnya bisa aja nggak jadi, gini deh, gue sebut Hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya itu apa? Awalnya dia podcast, betul. Tapi sesungguhnya dia adalah IP. Gue bisa pakai IP, intellectual property itu, kekayaan intelektual itu bernama Hiduplah Indonesia Maya, untuk apapun. Gue bisa bikin talk show, dan talk show off air, dan nanti akan ada tiketnya, bisa jadi penghasilan. Kalau ada stasiun TV yang suka sama konsepnya, bikin dong 3 season di stasiun TV gue, bisa gue jual juga konsepnya, dia beli konsepnya, beli guanya juga sebagai host. Kalau gue mau bikin merch-nya juga bisa. Kalau misalnya ternyata ada sebuah brand, mau dong collab sama brand Hiduplah Indonesia Maya juga bisa. Lu pernah ngeliat gak ada, ini keren banget menurut gue, tapi gue gak tahu ini beneran atau enggak. Ultra Jaya pernah collab sama kayaknya Never to Lavish gitu, menghasilkan sneaker-sneaker yang ada Ultra Jayanya. Keren banget menurut gue. Dan itu sebenarnya nggak beli IP sih sebenarnya ya. Gue cari yang lain deh. Lah, McDonald's dengan BTS. McDonald's tuh beli IP-nya BTS, intellectual property. Dia bayar license dan ngasih profit sharing kayaknya, tergantung dealnya seperti apa. Ada yang cuman bayar putus di depan untuk penggunaan license, ada yang cuman bagi hasil berapa persen, ada yang dua-duanya tergantung seberapa kuat IP-nya. Tapi McDonald's tuh bayar BTS untuk mereka bisa punya menu, menu BTS. Dan BTS dapat duit, dan BTS tuh penyanyi. Komiknya juga bisa seperti itu. Kalau misalnya komika mulai jualan, dia mulai mengembangkan IP, dan IP akan menghidupi seorang komika bahkan ketika komikanya udah nggak bekerja lagi. Kalau IP-nya bagus. Seperti contohnya, ya itu aja tuh, Hello Kitty. Hello Kitty itu adalah IP kedua ketiga termahal di dunia. Nomor 1 tuh adalah Pokemon, nomor 2 kayaknya Hello Kitty, terus Avengers ada di urutan 11 apa, terus Star Wars juga urutan ke-8 kalau gue nggak salah. Sementara kalau lu tanya Hello Kitty itu apa sih, lu juga nggak tahu. Tas jawaban lu, atau botol minum. Nggak ada. Hello Kitty itu cuma karakter, komiknya pun nggak ada. Tapi karakter tersebut adalah intellectual property yang sudah didaftarkan, bukan dipatenkan, karena paten untuk teknologi. Nih, beginian nih teknologi nih. Nih. Ini tuh teknologi. Nih, ini tuh teknologi. Nah, paten tuh. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya kreativitas gitu ya, kayak logo, karakter, lagu, itu masuknya merek dagang atau hak cipta. Nah, si Hello Kitty itu cuman didaftarkan hak ciptanya, didaftarkan mereknya, dan pemilik IP-nya akhirnya kerjanya ngejual license. Antar ada perusahaan yang kayak misalnya H&M bilang, yang punya Hello Kitty, gue mau bikin kaos ada gambar Hello Kitty-nya, berapa harganya, dikasih harganya, dan seterusnya. Dan dengan itu, dengan memiliki IP, kalau IP-nya bagus, itu akan membantu komikanya bisa hidup dari royalti dari IP tersebut. Tapi IP itu bisnis, sabar. Gue juga lagi ngembangin IP, bukan Hiduplah Indonesia Maya, para comika namanya. Nah, kalau misalnya komedian mulai memikirkan soal IP, mereka sadar bahwa sebenarnya yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar podcast, lebih dari sekedar konten YouTube, lebih dari sekedar konten Instagram. Kayak Saya Merasa Herman bisa jadi IP sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir kontennya cuma 35 detikan di Instagram. Bisa jadi IP. Nah, jadi dengan 5 poin tadi, seorang komika pada akhirnya bisa hidup dari karyanya. Bisa, nggak harus kaya raya, tapi bisa mendapatkan kemapanan, kestabilan. Ketika ada kebutuhan di rumah tangganya, duitnya ada gitu. Nah, sebenarnya sih ini sederhana banget kalau diceritain ya, prakteknya lebih ribet lagi. Ini juga sesuatu yang lagi gue perjuangkan di manajemen, gak segampang itu. Tapi setidaknya lo tahu kenapa komika harus mulai jualan dari sekarang. Karena audiens kita, audiens lo juga, penikmat stand up lo, itu orang-orang yang
reasonable gitu. Mereka paham gitu kenapa komedian itu jualan mulu, karena mereka pengen komedian untuk tetap berkarya gitu. Terlepas dari memang ada beberapa yang basis masanya pengennya gratis mulu, tapi kan itu kan anak-anak biasanya. Pokoknya kalau lo lihat, kenapa sih ngelawak aja mesti bayar? Nah itu pasti anak-anak. Karena kalau mereka punya duit, mereka nggak akan ngomong kayak gitu. Alasan mereka ngomong kayak gitu karena mereka nggak punya duit. Nggak punya duit karena mereka anak-anak. Ntar juga ketika mereka punya duit, mereka nggak ngomong gitu lagi. Nah, terlepas dari anak-anak itu yang selalu minta gratisan, sebenarnya audiens stand up secara umum tuh ngerti kenapa lu jualan, dan mereka akan mendukung selama pantas, dan lu akan belajar gimana caranya memberi sesuatu atau menjual sesuatu yang pantas dihargai sedemikian rupa dalam prosesnya supaya bisa hidup merdesa. Itu aja dari gue. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.